Di Italia, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen. Setidaknya ada 2,6 juta Muslim tinggal di negara yang terkenal dengan pizza itu. Ironisnya, tidak seperti Kristen dan Yahudi, Islam tidak diakui secara formal. Memang, pengakuan tersebut tidak semata-mata bergantung pada jumlah pemeluk agama tertentu, tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara prinsip-prinsip agama yang diusulkan dengan konstitusi. Pengakuan resmi memberikan kesempatan kepada Islam untuk mendapatkan keuntungan dari pajak agama nasional yang dikenal sebagai kebijakan 8/1000. Pada 2017, dilansir oleh Washington Post, Kementerian Dalam Negeri Italia dan 9 asosiasi Islam utama negara itu menandatangani perjanjian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi Muslim setuju untuk membuat daftar imam dan mewajibkan mereka untuk berkhutbah dalam bahasa Italia. Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji untuk memfasilitasi jalan menuju pengakuan resmi Islam di Italia. Pakta Nasional untuk Islam Italia saat itu dipuji sebagai langkah pertama menuju normalisasi Islam di Italia. Tapi ia juga dikritik karena menciptakan standar ganda. Tidak ada kelompok agama lain yang diminta untuk mengadakan khotbah dalam bahasa Italia. Konstitusi Italia secara resmi memberikan kebebasan beragama untuk semua orang, tetapi memiliki posisi khusus untuk gereja Katolik dan mengharuskan agama lain untuk menandatangani perjanjian khusus yang disebut intesa atau pemahaman untuk bisa beroperasi sepenuhnya. Asosiasi Muslim telah mengajukan permohonan intesa sejak tahun 2000, tetapi masih belum diterima. Namun Izzuddin Elzir, seorang keturunan Palestina yang menjadi imam di Florence dan presiden UCOII, asosiasi Muslim terbesar di negara itu, percaya bahwa manfaat dari perjanjian itu lebih besar daripada kerugiannya. Sebagian besar hal yang kami janjikan untuk dilakukan sudah kami lakukan, katanya dalam wawancara telepon. Kami sudah mendorong para imam untuk berkhotbah dalam bahasa Italia, dan jika bahasa Italia mereka tidak lancar, kami sudah menyediakan juru bahasa. Jika dengan hal ini membuat orang Italia non-Muslim merasa lebih aman, saya tidak melihat ada yang salah dengan itu, ungkap Izzuddin. Pada 2005, Consulta per l'Islam Italiano dibentuk. Dewan ini terdiri dari 16 anggota populasi Muslim yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari dewan ini adalah agar komunitas Muslim sering melakukan dialog yang harmonis dengan pemerintah Italia. Namun hingga kini, meski terus bertumbuh, Islam tidak juga menerima pengakuan formal. Seperti di tempat lain di Eropa, serangan kekerasan di tanah Eropa dalam beberapa tahun terakhir yang diklaim dilakukan atas nama Islam telah mempengaruhi persepsi orang Italia tentang komunitas Muslim negara itu, meskipun tidak ada yang dilakukan di Italia. Menurut Pusat Penelitian Pew, Italia berada di urutan kedua setelah Hungaria dalam persepsi negatif terhadap Muslim di Eropa. 69% dari masyarakat Italia memandang Muslim secara negatif. Dalam debat pemilu pada 2018 yang berlangsung di Bologna, politisi yang tergabung dalam Liga dan Partai Berlusconi Go Italia menentang kesepakatan antara komunitas Islam
dan pemerintah setempat untuk pertukaran tanah. Tukar tanah itu menurut mereka akan memungkinkan umat Islam untuk membangun masjid resmi pertama di kota Bolonya. Meski memiliki populasi Muslim terbesar keempat di Eropa, di Italia hanya terdapat 8 masjid yang secara resmi diakui pemerintah. Meski begitu, secara umum, umat Islam di Italia hidup dengan damai dalam komunitas yang tersebar. Sekretaris Jenderal Islamic Center di Italia, Abdillah Ridwan, menggambarkan Islam di Italia secara positif. "Kami berdiri bersama, tidak ada perpecahan di antara kami," katanya dilansir oleh Arab News. Islam telah ada di Italia sejak abad ke-7 dan mencapai puncak kehadirannya pada abad ke-9 ketika Kekhalifahan Abbasiyah menguasai kepulauan Sisilia. Dari Sisilia, kaum Muslim mulai menyebar ke wilayah tetangga Calabria, Taranto, Bari, dan Brindisi. Sisilia sempat menjadi rumah yang nyaman bagi Muslim. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Kristen dan Norman, yang kemudian mengembangkan koeksistensi unik dalam seni, budaya, dan sains. Namun, di bawah tekanan Paus, terutama selama Perang Salib, hubungan antara Kristen dan Muslim di Sisilia menjadi tegang. Sebagian besar Muslim yang tersisa di Sisilia menjadi Kristen atau bermigrasi ke Afrika Utara. Islam kembali hadir pada abad ke-15 di masa Kekhalifahan Utsmaniyah dan melalui migrasi pada era modern. Saat ini, kebanyakan Muslim di Italia merupakan imigran dari Maroko, Bangladesh, Tunisia, dan beberapa dari negara-negara Balkan. Sebagaimana di hampir keseluruhan dataran Eropa, umat Islam memiliki tren terus bertumbuh, baik melalui kelahiran, migrasi, maupun konversi warga lokal yang menjadi mu'alaf. Pew Research memproyeksikan pada 2030, populasi Muslim akan mencapai angka 3 juta lebih, atau sekitar 5,4% dari keseluruhan penduduk Italia. Semoga proyeksi itu terwujud. Amin.